Oke sobat, balik lagi bareng gue di sini di Jiwa Chill. Oke, jadi di video kali ini kita akan kembali. Jadi sekian lama kita udah nggak mereview Vespa lagi ya. Jadi sekarang kita kembali nih mereview Vespa. Oke, jadi di depan gua udah ada Vespa Sprint yang udah dimodif head-on parah. Part apa aja yang melekat di motor ini dan berapa harga per part yang melekat di motor ini kita akan bahas di video ini. Tentunya bareng ownernya langsung. Oke, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Anjay. Oke, tanpa basa-basi lagi kita akan panggil ownernya, kita akan bincang-bincang berapa penghabisan total dari modifikasi motor ini dan berapa harga per part. Jadi kita bakal ulas secara detail dan terperinci seperti biasa. Oke, jadi kita bakal panggil ownernya. Ini dia. Itu dari langit nih. Pangeran. Oke, jadi di samping gue ada ownernya. Bisa diperkenalkan namanya siapa nih? Dwiki Chandra. Dwiki Chandra. Jadi nama Instagramnya? Dwiki Chandra _. Dwiki Chandra _. Jadi nama Instagramnya gue tulis di bawah. Kemudian untuk nama motornya? Chocolatos Scoot. Chocolatos Scoot. Itu ada Instagramnya juga nggak? Ada. Chocolatos.scoot. Chocolatos.scoot. Jadi nama Instagramnya gue tulis di bawah juga. Oke Dwiki, apakah bersedia di review secara detail dan terperinci kali ini? Ya. Tos dulu. Oke, jadi kita bakal bahas. Ini basicnya menggunakan Vespa tipe apa dan tahun berapa nih? Vespa Sprint 2017. 2017 yang iGet ABS atau non ABS? non ABS. Yang non ABS. Oke, jadi ini menggunakan basic Vespa Sprint iGet yang 2017 yang non ABS. Kita bahas dari bagian atas dulu nih. Untuk hand grip Dwiki pakai apa nih? Pakai Domino. Domino. Itu harganya 350.000. 350 ya. Jadi harga hand grip Domino itu harganya 350. Kemudian untuk bar N pakai Celeoni. Harganya 650. 650. Untuk bar N menggunakan Celeoni harganya 650. Kemudian untuk holder atau saklar-saklarnya nih. Keduanya dapat di 550. Untuk saklar-saklarnya tuh 550. Kemudian untuk master rem kanan kiri, Master rim dapat 9,5. 9,5 juta. Master rem yang kanan nih menggunakan tipe apa nih Dwiki? RCS 19 Corsa Corta. Jadi yang kanan menggunakan RCS 19 Corsa Corta. Kemudian yang kiri? Yang kiri RCS 17 biasa. Yang 17. Oke. Jadi depan belakang udah pakai cakram nih ya? Udah pakai cakram. Oke, kita lanjut pada bagian list speedo menggunakan Lispido Celeoni. Itu harganya 1 juta. 1 juta. Jadi untuk list speedo ya, linker list itu harganya 1 juta ya. Kemudian untuk speedometernya, Speedometer dapat di 4,5 juta. 4,5 juta. Jadi ini menggunakan produk dari SIP ya. SIP. Ini ada RPM-nya juga kan ya. Jadi terlihat makin mantap kali buat kalian yang suka bikin Insta story di atas motor nih. Good looking parah karena lampunya RGB juga kan ya. Warni. Jadi dapat di setel ulang. Kemudian untuk voltmeter pakai Bosu. itu harganya 1.100.000. Jadi ini lengkap juga indikatornya. Ini karena ini motornya mesinnya udah dioprek juga kan ya. Jadi pada saat kalian berkendara itu tegangan aki atau data yang lain-lain kelihatan semua di sini. Jadi nggak tekor aki kan bahaya karena Vespa nggak ada kickstarternya. Oke, udah lanjut di bagian depan untuk headlamp depan. Pakai Daymaker. Itu harganya berapaan Dwiki? 2.400.000. 2.400.000. Jadi malam hari tetap terang ya. Jadi ngomong-ngomong konsep motor Dwiki ini konsep apa nih namanya? Racing look. Apakah ini udah pernah kontes sebelumnya? Dulu pas tahun 2018 pernah ikut 2 kali. 2 kali. Itu udah di kelas ini atau belum? Belum, masih di fashion. Masih di fashion. Oke, jadi sebelumnya udah pernah ikut di kelas fashion. Itu dapat juara nggak? Dapat. Juara berapa nih? Juara 2 waktu ini. Juara 2. Ya. Memodifikasi tapi bisa menghasilkan juara ya. Jadi berprestasi juga nih. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian untuk batok, dasi dan lain-lain ini udah di Kevlar juga kan ya. Itu biaya Kevlarnya kira-kira satu motor nih berapaan nih Dwiki? Ya 8,5 juta. Jadi ini menggunakan karbon Kevlar tuh habisnya sekitar 8,5 juta. Jadi mantap kali 8,5 juta buat karbonnya doang ya pada bagian panel-panel yang ada di motor ini. Tadi kita udah bahas bagian panel-panelnya, kita sekarang bahas repaintnya dulu nih.
Untuk repaint nih menggunakan basic warna apa dan habisnya berapa nih? Kalau repaint habisnya 5 juta. 5 juta. Itu udah include grafisnya nih. Nggak, grafisnya lagi stiker. Di dekal. Oke. Lagi 1 juta misalnya. Jadi untuk dekalnya itu habis kisaran 1 juta rupiah. Kemudian untuk repaintnya 5 juta. Ini warnanya warna apa namanya? Kayak gold candy gitu. Gold candy yang agak gelap ya. Jadi kalau kena sinar matahari itu makin terlihat elegan parah, woy. Oke, kemudian lanjut. Oke, kita ke bagian depan dulu. Untuk spakbor depan ini menggunakan yang model scaly. Jadi biar nyambung dengan konsep racing looknya ya, terlihat makin kesan racingnya tuh makin ada, boy. Kemudian untuk sen ini menggunakan sen apa nih sebenarnya, Diki? Sen ori-nya tuh Kevlar gitu. Di Kevlar, jadi di custom. Jadi ini emang aslinya nggak ada kacanya ya? Emang ada. Jadi konsep racing look di Vespa itu sennya tuh di Kevlar, kemudian nggak ada kacanya. Jadi lampu-lampunya itu juga di custom juga ya. Oke, lanjut kita bahas part-part yang lumayan menggoda mata, menggoda iman ya. Untuk bagian depan, untuk shockbreaker depan menggunakan Ohlin yang limited. Ya. Itu harganya berapaan? 28 juta udah include sama tabung. Udah. Sama bracket juga. Jadi 28 juta. Ini dapat di setel ulang kan. Di sini ada 2 tabung kelihatan. Jadi emang limited banget ya, Duki ya. Itu 28 juta depan belakang atau depannya doang? Depannya aja. Depannya aja. Jadi untuk shockbreaker depan nih harganya 28 juta. Oke, lanjut kemudian untuk kaliper. Kaliper pakai monoblock M50. Monoblock M50. Jadi ini produk dari Brembo. Ya. Itu harganya 4,5 juta ya. Itu udah include bracketnya atau belum? Bracketnya belum. Bracketnya pakai bracket pakai apa nih? Marus. Pakai Marus. Itu harga bracketnya aja 6,5 juta. 6,5 juta. Ya. Oke, jadi untuk bracket depan ini menggunakan Marus, itu harganya 6,5 juta, boy. Kemudian selang rem. Selang rem pakai Hell. Pakai Hell. Itu harganya berapa nih depan belakang? Depan belakang 2.500.000. 2.500.000. Jadi kira-kira harganya 2.500.000 ya. Karena setiap toko, setiap daerah pasti beda harga, boy. Oke, kemudian lanjut untuk disc brake. Disc brake pakai Marus. Pakai Marus. Itu harganya 2,2. 2,2. Itu disc brake depannya aja kan ya. Oke, kemudian untuk trommel depan atau pegangan pelek dan cakram ini udah diganti juga. Ini menggunakan trombolnya pakai Marus. Pakai Marus. Itu harganya 3.200.000. 3.200.000 untuk depannya aja. Jadi untuk trommel motor ini udah diganti juga, itu menggunakan Marus. Kemudian yang paling istimewa nih, untuk velg MK Factory. MK Factory itu harganya 20 juta. 20 juta. Jadi velg MK Factory ini emang desainnya racing banget ya. Iya. Kayak drag gitu. Kayak Marus W Drag ya, kalau nggak salah. Jadi ini bahannya CNC, itu kira-kira aman nggak dibawa Sunmori kayak gitu? Aman ya, terkendali. Kalau aku bawa nggak aman. Oke, kemudian untuk ban pakai Mitas MC34. Mitas MC34 depan belakang ya. Itu depan belakang harganya berapaan, Duki? 2,4 juta. Jadi ini menggunakan bahan Mitas MC34 itu udah soft kumpon. Jadi gripnya tuh makin pakem parah. Dipadukan dengan pengereman atas bawah Brembo biar nggak slip ya. Karena kalau pengeremannya pakem kali, bannya kurang support, itu pasti kalian jatuh, boy. Oke, kemudian lanjut untuk fog cover pada bagian depan nih menggunakan produk dari Marus juga. Ya, Marus. Itu harganya 1.200.000. 1.200.000 untuk fog cover. Jadi kalian bisa catat sendiri berapa totalnya nanti. Kalian tulis di kolom komentar, boy. Oke, kemudian kita lanjut di bagian tengah. Untuk cover key atau cover kunci. Pakai Celeoni dapat 950. Pakai Celeoni itu harganya 950, boy. Untuk cover kuncinya doang. Kemudian untuk tutup aki itu dari Kevlar juga. Ini banyak board probol juga nih. Untuk probol habisnya berapaan nih satu motor nih? Kalau full probolnya 2 juta ada. 2 jutaan ya. Jadi kurang lebih 2 jutaan untuk baut probolnya. Kemudian untuk jok juga udah di custom. Ini habisnya berapaan, Duki? Customnya 750. 750. Jadi custom semi single seat. Jadi ini empuk banget. Ini pasti pakai bahan MBTEC. Oke, jadi customnya itu 750, boy. Oke, kemudian kita lanjut untuk footstep atau pijakan kaki penumpang. Ini pakai Celeoni juga. Itu harganya berapaan? 1.800.000 ya untuk bagian footstep itu kanan kiri. Jadi ini pakai produknya Celeoni. Kemudian untuk gantungan barang
700. Ini produk dari Celeoni juga ya? Jadi menggunakan produk dari Celeoni juga. Gila, detailing banget nih, sampai gantungan barangnya pakai Celeoni, boy. Oke, kemudian kita lanjut. Untuk bagian tengah udah, kemudian kita beralih ke bagian belakang. Untuk stop lamp belakang menggunakan Power One. Udah di custom ke racing look juga ya. Itu harga Power One berapaan? Dapat dulu 1,7 juta. Kemudian untuk sen juga menggunakan sen standar juga ya, tapi di custom. Kemudian untuk shock bagian belakang pakai Ohlin. Itu harganya berapa nih? 5 juta. 5 juta. Jadi shock belakang Vespa Matic tuh yang Ohlin harganya 5 juta, boy. Kemudian untuk bracketnya? Bracket pakai Marus. Harganya 1.100.000. Oke, kemudian kita lanjut pada bagian CVT juga udah di custom juga nih bloknya. Iya. Itu customnya tuh biar makin terlihat racing looknya tuh biar makin menonjol ya, Duki ya. Kemudian untuk cover CVT-nya tuh pakai Marus. Itu harganya berapa nih? 900.000. Jadi pada bagian cover CVT itu pakai Marus, harganya 900.000. Oke, kita lanjut untuk cakram belakang. Untuk kalipernya pakai SIP. Itu yang berapa piston? 2 piston. Itu harganya berapaan, Duki? 2,5 juta. Untuk kaliper belakang nih pakai SIP harganya 2,5 juta. Kemudian untuk disc brake masih standar. Standar apa nih? Standar GTS 150 ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk knalpot. Ini menggunakan knalpot apa nih? C0. Itu harganya 1.2. Jadi karena motornya udah di up juga untuk cc-nya, knalpotnya pakai C0 yang cc-nya menyesuaikan ya. Itu harganya 1.200.000. Itu udah include pegangannya belum? Udah include pegangannya. Kemudian kita lanjut untuk velg tadi udah sepasang depan belakang, itu pakai MK Factory, harganya 20 juta. Kemudian ban juga pakai Mitas MC34. Kemudian kita lanjut untuk cover fan. Untuk cover fan-nya menggunakan apa nih, Duki? Tony Scooter. Itu harganya 800.000. Jadi biar makin nyambung dengan velg ya. Jadi menggunakan warna gold biar makin terlihat elegan pasti. Oke, Duki, jadi kita lanjut nih. Untuk bagian oil cup atau baut tutup olinya tuh pakai Celeoni juga. Itu harganya berapa nih? 650. Jadi untuk baut tutup olinya itu harganya 650 pakai produk dari Celeoni, buat. Pada bagian tengah juga untuk standarnya atau jongkraknya itu udah di chrome juga. Itu biaya chrome-nya berapa nih? 600.000. Oke, kemudian nih tadi saya buka jok nih diganti juga ya? Iya. Gila, sampai ke dalam-dalamnya, boy. Oke, untuk tutup tangki atau gasolin cup ini harganya berapa? 800.000. Jadi tutup bensinnya ini pakai Marus juga, ini harganya 800.000. Oke, kemudian kita beralih. Kita udah bahas bagian luarnya. Sekarang kita masuk ke dalam nih, boy. Anjay. Masa masuk keluar sih? Oke, Duki, untuk spek motor ini speknya apa aja nih? Bisa dibocorin dikit gak? Bisa. Pakai 66. Untuk diameter pistonnya itu 66. Kemudian porting dan noken juga. Iya. Untuk bagian kirian itu di custom atau beli part-part yang branded? Polini full kirian Polini. Kirian full Polini. Itu biayanya untuk kirian sama mesinnya tuh kurang lebih berapaan nih? Kalau kiriannya full 7 juta. 7 juta. Jadi full Polini ya? Full Polini semua. Kemudian untuk spek 66 dan rembetannya? Kalau bore up-nya 5 juta. 5 juta. Sama ECU-nya lagi 5,5. ECU-nya 5,5 ya? Ini ECU-nya pakai eraser. Oke, jadi dapat di setel menggunakan handphone. Oke, jadi setelah dilakukan perubahan mesin sedemikian rupa nih, kira-kira performance-nya nambah berapa persen gitu? 80%. 80%, jadi super signifikan ya. Karena motornya udah di up cc lagi. Ini cc-nya jadinya berapa ya? 200 cc. Tapi masih bisa dipakai harian. Masih bisa dipakai harian, dekat-dekat rumah aja sih. Oke, jadi kita udah bahas part-part apa aja yang melekat di motor ini dan secara terperinci juga. Oke, Dwiki, jadi cc yang sebesar ini apakah filternya tuh dibuka atau open filter gitu? Dibuka ya, dipasangin velocity juga. Oke, Dwiki, jadi kita udah bahas bagian part luar sampai ke dalamnya. Ini
biaya total penghabisan modif Vespa Sprint sampai seperti ini berapa nih kira-kira? 200 ke atas. 200 juta ke atas ya. Jadi buat kalian kaum mending minggir dulu. Karena banyak nih pasti saya buat konten review pasti banyak yang komen mending beli ini, mending beli itu, seperti itu. Jadi kita di sini bukan maksud gimana ya, bukan menyombongkan diri atau gimana, cuman kita sebagai ajang sharing aja kan Wiki ya. Jadi kita nggak maksud niat pamer atau gimana. Jadi di sini pure atau murni itu ajang sharing. Barangkali kalian ingin modif Vespa Sprint supaya ada bayangan nantinya atau menjadi referensi barangkali. Oke, jadi mungkin demikian video kali ini. Barangkali ada pertanyaan atau komentar bisa tulis di kolom komentar, dan jika kalian suka video ini bisa tekan tombol like. Sekian video kali ini, saya Jiwa Channel dan ini Dwiki Chandra. pamit undur diri, see you di next video.